Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Jacobias Deverson Pinga, pengawas Dikmen Kabupaten Rotendao. Kali ini saya ingin berbagi sebuah praktek baik tentang otomatisasi laporan monitoring pembelajaran yang saya namakan Lampar dan pendekatan pendampingan menggunakan teknik taputar. Yuk, mari kita simak apa itu Lampar dan pendekatan taputar. Latar belakang kenapa saya mengangkat Lampar, karena sebagai pengawas pembina dalam melakukan pemantauan dan pengawasan, saya mendapati bahwa masih banyak kepala sekolah yang belum menyusun atau memiliki laporan aktivitas monitoring pembelajaran aktual dan responsif. Dengan berbagai alasan, diantaranya adalah bahwa kepala sekolah tidak memiliki waktu yang cukup karena kesibukan di sekolah, dan juga ada beberapa kepala sekolah yang masih tertinggal dalam penguasaan IT. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan ini, maka saya mencoba menampilkan Lampar untuk membantu kepala sekolah dalam menyusun laporan aktivitas monitoring setiap hari. Karena dengan Lampar, laporan akan tersusun secara otomatis dengan menggunakan handphone dari kepala sekolah. Lampar adalah sebuah form yang berisikan laporan aktivitas monitoring pembelajaran aktual dan responsif dengan mengintegrasikan ID Belajar dan Autocrat. Dengan Autocrat, semua informasi yang diinput melalui Google Formulir akan ditransfer ke dalam bentuk teks dan laporan yang disertai dengan foto, dan produknya adalah sebuah laporan PDF. Lampar dihasilkan dengan integrasi ID Belajar dan menggunakan Google Formulir sebagai input informasi dari kepala sekolah. Tantangan yang dihadapi dalam melakukan kegiatan ini adalah masih rendahnya kemauan para kepala sekolah untuk melakukan perubahan dan kurang adaptifnya untuk menyesuaikan dalam adaptasi perubahan-perubahan dan kebijakan-kebijakan pendidikan yang terbaru, serta kesibukan kepala sekolah di jam-jam kerja untuk melayani siswa maupun orang tua siswa. Sebelum melakukan aksi, pengawas melakukan pendampingan di awal untuk memperoleh informasi dan data terkait dengan kesulitan kepala sekolah menyusun laporan monitoring pembelajaran. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Baik, jadi yang pertama terima kasih menerima saya di sini. Hari ini mungkin kita bincang-bincang sedikit dulu tentang monitoring kegiatan pembelajaran. Apakah Pak Kepsek selalu melakukan kegiatan monitoring pembelajaran? Baik, terima kasih. Yang jelas bahwa monitoring itu adalah sebuah kewajiban seorang pimpinan. Namun, selama ini monitoring itu hanya dilaksanakan secara informal. Artinya apa? Monitoring itu dilaksanakan tapi tidak dibuat laporan secara formal. Kira-kira apa sih kendalanya? Nah, selama ini kepala sekolah disibukkan bersama. Memang sejak awal bahwa kepala sekolah itu sebagai pemimpin pembelajaran. Dengan demikian, kepala sekolah punya banyak waktu untuk dibagikan kepada pemenuhan kebutuhan siswa. Yang dari kebutuhan siswa juga ada bisa banyak pertemuan dengan orang tua atau dengan guru. Macam sebuah format ya untuk kepala-kepala sekolah itu meluangkan waktu mungkin 3-5 menit untuk mengisinya secara otomatis, sehingga begitu mengisinya lewat HP, kemudian laporannya sudah tersaji. Kira-kira kalau seperti ini, menurut Pak Kepsek, permasalahan waktu itu masih menjadi kendala atau tidak? Kalau memang ada upaya untuk menyederhanakan laporan ke dalam bentuk format atau form, terus itu jauh lebih baik. Karena apa? Kita bisa ada efisiensi waktu. Pengisian Lampar, informasi yang perlu diinput oleh kepala sekolah setelah melakukan
monitoring aktivitas pembelajaran adalah nama guru dan apa yang diamati selama proses observasi maupun monitoring ketika berada di kelas. Selain itu juga memastikan bahwa tujuan pembelajaran, materi ajar, dan juga foto terkait kegiatan pembelajaran yang di dalamnya juga ada foto diri kepala sekolah berada di dalam ruangan. Upload foto. Hasil laporan dalam bentuk PDF ini merupakan isian dari Google Formulir yang hanya membutuhkan waktu 3-5 menit dan laporannya sudah tersaji dalam bentuk PDF di folder kepala sekolah maupun folder pengawas. Pengawas kami ini waktu sibuk, kita sibuk kerja sana kerja sini, monitoring sana sini, sehingga kita monitoring tetapi tidak membuat laporan. Kemudian kapan lagi kita harus buka laptop, baru kita ketik yang tadi kita monitoring, itu kapan baru laporannya jadi, butuh waktu. Oleh karena itu berdasarkan permasalahan ini saya mencoba untuk membantu teman-teman Kepsek untuk membuat lampar laporan ini, ya, aktivitas ya, monitoring, sehingga begitu selesai melalui HP, ya input, kemudian laporannya sudah tersedia. Untuk hasil kegiatan monitoring setiap hari. Ini untuk auto template-nya. Jadi nanti di template ini harus sama dengan di formulir. Nanti waktu sistemnya ya simpel. Oke, Baik, jadi dengan menggunakan lampar membantu tugas saya sebagai kepala sekolah karena sangat mudah dan gampang bagi saya untuk menyusun laporan monitoring pembelajaran. Kemudian saya juga sudah mengadopsi model laporan ini karena sangat efektif dan efisien untuk membuat laporan aktivitas pembelajaran Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Salam, saya sangat senang dan bahagia sekali setelah mengikuti pembekalan pembuatan laporan aktivitas monitoring pembelajaran aktual dan responsif menggunakan Google Drive dan AutoCAD. Dengan pengetahuan baru ini, membuat saya itu lebih dimudahkan dalam pembuatan laporan aktivitas pembelajaran dan melakukan monitoring pembelajaran guru-guru di kelas. Dan saya semakin lebih giat lagi untuk mempelajari banyak teknologi yang akan membantu tugas saya sebagai kepala sekolah di SMA Isra. Terima kasih. Ya. Setelah mendapatkan pembekalan tentang lampar, saya mencoba mengimplementasikan pada sekolah binaan saya. Ternyata lampar atau laporan aktivitas monitoring pembelajaran aktual dan responsif sangat bermanfaat dan sangat memudahkan tugas sebagai pengawas dalam memantau aktivitas sekolah binaan saya. Ya, berkaitan dengan pendekatan memang pendekatan kapusar itu saya rasa sangat bagus apabila kita terapkan di lingkungan pendidikan. Sehingga membuat kita sebagai bawahan ke atasan menjadi ringan komunikasinya. Terus kita juga sebagai guru barangkali komunikasinya dengan siswa itu menjadi sangat bagus, sehingga kita mendapatkan permasalahan-permasalahan yang belum kita dapatkan selama ini.